Rizky. Oke, Kak, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alfian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Baik, Bapak akan mengabsen satu-satu ya di sini ya. Alfian Irgi, Hadir, Pak. Balkiswe, oke, Aprilia, Hadir, Pak. Desti, Hadir. Dwi Ayu, Hadir, Pak. Yasirli Amri. Hadir. Oke, lengkap ya ini ya kelasnya ya. Oke, mungkin bisa disiapkan dirinya terlebih dahulu untuk kita belajar pada siang hari ini. Dienakan dulu posisinya. Kalau sudah bisa diberi react, bisa beri reaction. Oke, sudah ya. Oke, di sini kalian semua masih ingat nggak terkait dengan materi operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan yang kalian pelajari di waktu SD kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Alfian, bisa dijelaskan bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang kamu pelajari di SD kemarin? Kalau penjumlahan itu antara dua bilangan ditambah dengan bilangan lain sehingga mendapatkan hasil, Pak. Kalau pengurangan itu dikurangi. Ya, contohnya apa Alfian? Contohnya 1 ditambah 1, Pak, sama dengan 2. Oke, betul sekali Alfian. Kemudian ada yang ingat nggak terkait dengan bentuk persen yang telah kita pelajari di SD lagi? Ada yang ingat nggak bentuk persen itu seperti apa? Per 100, Pak. Ya, benar sekali Alfian, bahwa persen adalah per 100. Oke, Bapak izin share screen ya, anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak, ada yang tahu nggak? Sudah kelihatan belum share screen dari Bapak? Sudah ya? Oke. Apa yang terjadi pada gambar ini? Oke, sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, kira-kira nih, apa yang terjadi pada dua gambar ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Alfian. Berjualan sayur, Pak. Oke, jualan sayur. Mungkin yang lainnya yang mau menambahkan? Ini ada peristiwa apa yang ada di PPT? Gimana yang lain? Setuju sama Alfian semua dah? Itu, Pak, kegiatan jual beli, Pak. Ya, kegiatan jual beli, benar sekali Alfian. Semuanya setuju ya sama Alfian ya? Setuju nggak semuanya?
Setuju, Pak. Oke, setuju ya. Nah, kemudian di gambar ini ada dua orang nih dengan percakapannya. Kira-kira lagi apa orang ini? Gimana, gimana? Tawar-menawar. Siapa tadi yang ngomong? Ya, di tawar itu, Pak. Iya, benar sekali, Desi. Ini ada di tawar. Ini 82, Pak. Saya beli juga, Pak. Saya beli 3 biji. Oke, benar sekali jawabannya, Desi. Terima kasih ya. Terus dari dua gambar yang ada di dua slide tadi, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Oke, kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial, yakni keuntungan, kerugian, dan juga presentase keuntungan dan kerugian. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah dengan berdiskusi, peserta didik mampu berkolaborasi dengan bekerja sama untuk menentukan harga jual, keuntungan, dan presentase keuntungan dan kerugian melalui LKPD. Jadi kalian nanti akan bekerja secara berdiskusi ya teman-teman ya. Nanti akan ada LKPD juga yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, terus kemudian di sini siapa yang Bapak mau tanya di sini ya? Siapa yang cita-citanya menjadi pengusaha sukses? Raya. Saya Pak. Ya, Alfian ya. Yang lain nggak ada yang mau tak jadi pengusaha sukses yang kaya raya? Mau. Ya. Oke. Ketika kalian nanti jadi pengusaha sukses yang kaya raya, nantinya Pak pasti akan kalian pasti akan mempertimbangkan apa saja yang kalian beli, terus apa saja barang yang akan kalian jual, jasa yang akan kalian jual. Nah, itu nanti ilmu ini akan berguna bagi kalian untuk menghitung keuntungan yang akan kalian dapat dari penjualan tersebut dan menghindari kerugian yang dialami nantinya buat pengusaha itu. Jadi penting banget buat belajar aritmatika sosial ini menghitung keuntungan bagi para pengusaha sukses itu. Oke. Nah, di sini ada peta konsep dari aritmatika sosial sendiri. Itu nanti ada keuntungan, kerugian, diskon, pajak, bruto neto tara, dan juga bunga tunggal. Namun pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kerugian dan keuntungan saja. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada kerugian dan juga keuntungan. Oke. Nah, di sini sebelum kita belajar tentang aritmatika sosial, jawablah dulu pertanyaan ini. Manakah pernyataan yang benar? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? A atau B atau C? Yang bisa menjawab yang B, Pak. Oke, Desti, kenapa kok jawab yang B? Karena kan yang B itu penjual mendapat untung jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Misal harga belinya itu 5.000, terus dijual 8.000, berarti kan ada untung gitu, 3.000. Oke, yang lain setuju dengan pendapatnya Desti? Atau ada pendapat yang lain? Bisa angkat tangan? April. Yang lainnya? Ya, setuju semua ada ini. Setuju Pak. Gimana Alfian? Setuju. Oke, setuju ya. Jadi jawaban yang benar adalah untung jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Jadi ketika harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka penjual itu mendapatkan. Oke, next. Oke, di sini ada pengertian dari untung dan rugi itu sendiri. Untung adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih besar dibandingkan harga beli. Dan rugi itu adalah kebalikan dari untung. Rugi adalah selisih antara harga beli dengan harga jual, di mana harga beli lebih besar dibandingkan harga jual. Jadi kalau untung itu harga jualnya yang lebih besar dibandingkan harga beli, kalau rugi itu sebaliknya, yakni harga beli yang lebih besar dibandingkan harga jual. Oke, di sini ada sebuah masalah anak-anak. Seorang pedagang membeli satu dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga 18.000. Teh gelas tadi dijual lagi dengan harga 1.000 per gelas. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silakan, siapa yang mau menjawab? Izin jawab Pak. Ya, silakan Alfian. Pedagang tersebut mendapatkan untung
Kenapa Alfian kok mendapat untung pedagang tersebut? Karena belinya itu kan 2014 itu 18.000. Kalau misal terjual semuanya jadinya 24 dikali 1.000 itu jadinya 24.000. Ya, jadi untungnya berapa Alfian? Itu lah enam ribu lah. 6.000 ya, oke. Benar sekali, untungnya 6.000. Kalau dihitung persentase Alfian, berapa persentase keuntungan dari penjual tersebut? Gak tahu Pak, lupa. Ya, dari materi SD yang sudah dipelajari, cara menghitung persentase gimana, teman-teman? Oke, mungkin kita next ya. Nah, jawaban Alfian benar sekali. Yang mana penjual tersebut mendapatkan untung karena harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga beli dan selisihnya pun 6.000. Nah, di sini cara mencari presentase dari keuntungannya sendiri adalah untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. 6.000 dibagi dengan 18.000 dikali 100% sama dengan 33%. Oke, ada yang ditanyakan? Belum Pak, belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga keseluruhan 750.000. Ternyata ayam tersebut terjual dengan harga 70.000 per ekor. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Silahkan, yang mau jawab. Siapa di sini yang mau jawab? Izin menjawab. Ya, Desi, silahkan. Menurut saya rugi Pak, karena kan pedagang itu membeli 10 ekor dengan harga keseluruhan 750, berarti per ekornya itu 75.000. Ternyata ayam tersebut terjual dengan harga 70. Nah itu kan berarti rugi 5.000 dari harga beli ekornya. Berarti total keseluruhan rugi berapa ribu, Desi? Total keseluruhannya ruginya 50.000. 50.000. Jadi persentase kerugiannya berapa? Teman-temannya dibantu. Berapa, Desti? Kurang tahu Pak. Oke. Kita lihat ya berapa persentase kerugiannya. Nah, di sini tadi harga belinya 750.000, sedangkan harga penjualannya 700.000. Yang mana harga jual itu lebih rendah daripada harga beli. Maka betul yang dikatakan Desi tadi, penjual tersebut mengalami rugi. Ruginya berapa? 50.000. Dan persentase ruginya adalah 50.000 dibagi dengan 750.000 kali 100%, yakni 6,6%. Oke. Nah, di sini ada sebuah poster ketahanan pangan, yang mana bisa kita ketahui sendiri bahwa pangan merupakan hal yang terpenting dari 3 pokok kehidupan manusia, yakni sandang dan papan. Pangan ini merupakan hal yang sangat penting, karena tidak ada pangan, maka pengaruh juga dengan keberlanjutan hidup dari seseorang. Dan juga ketika pangan ini mengalami krisis, mengakibatkan kekrisisan juga pada ekonomi negara kita. Nah, warga negara Indonesia itu juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang layak dengan mutu yang berkualitas. Tapi, pada kenyataannya, di daerah tertentu itu masih ada yang belum mendapatkan akses pangan dengan mudah. Namun hal ini telah teratasi oleh gerakan yang namanya Gapoktan. Gapoktan merupakan gabungan kelompok tani atau peternak atau pekebun. Para petani memasarkan produknya pada pedagang di seluruh Indonesia. Nah, ini masalah, yakni Bu Erna adalah seorang single parent. Sejak kematian suaminya, menghidupi dirinya dan 1 anaknya.
Sembari merawat anaknya yang masih kecil, dia mencari uang dengan berdagang sayur. Beliau membuka kios dan juga memasarkannya melalui aplikasi Sayur Mama dengan uang tabungan 2.500.000 akan dia gunakan sebagai modal awal membuka kios. Adanya organisasi Gapoktan sangat membantu Bu Erna untuk membeli langsung sayur mayur pada petani sehingga mendapat harga yang relatif murah. Ketika ada Gapoktan ini, harga yang didapat Bu Erna itu akan relatif murah dibandingkan beli di luar yang dijual pada petani-petani ini. Oleh karena itu dia bisa mendapatkan untung yang lebih besar sehingga dapat mengumpulkan biaya untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Nah, di sini jika Bu Erna ingin mendapatkan minimal untung 50%, berilah alternatif harga jual per kilogram atau per pak dari barang yang telah ia beli. Yang kedua, total keuntungan yang diperoleh jika semua barang terjual habis. Dan yang ketiga, jika Bu Erna ingin menabung 60 juta untuk kepentingan kuliah anaknya di masa depan, berapa lama Bu Erna harus berjualan untuk mencapai nominal tersebut? Gunakan untung pada poin B dan pastikan sudah dipotong dengan biaya listrik per bulannya. Nah, untuk permasalahan Bu Erna ini bisa kalian buka di LKPD yang telah Bapak kirim di grup WhatsApp, yang mana kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya juga sudah Bapak bagi di grup WhatsApp kelas. Setelah ini akan Bapak buatkan ruang diskusi ya buat kalian untuk masing-masing kelompoknya. Mungkin nanti setelah ini akan kalian bisa langsung bergabung bersama kelompok ya. Bentar, Bapak siapkan dulu ruang diskusinya. Oke. Oke, dari kelompok 1, progresnya sampai mana LKPD-nya? Ini Pak, masih di menentukan harga jual. Oke, setelah ini kembali ke itu ya. Langsung kembali ke ruang utama ya. Oh, itu sudah. Oh ya Pak, sebentar habis ini selesai. Oke. Gimana progresnya kelompok 2? Aman Pak, Sudah sampai mana ini? sudah 90% tinggal sedikit Pak, Oke, sudah aman ya. Apa ada yang perlu ditanyakan? belum ada Pak. Oke, setelah ini langsung kembali ke ruang utama ya. Oke, dari kelompok 3, gimana progresnya? Dari kelompok 3, apakah ada kendala? Sejauh ini belum Pak. Aman ya, berarti ya. Oke, setelah ini kembali ke ruang utama ya. Iya Pak. Oke, silakan sekarang nanti Bapak tunjuk salah satu ya buat mempresentasikan hasil kerjanya, LKPD-nya. Nanti bisa di-share screen ya buat yang Bapak tunjuk nanti. Dari kelompok 1, Alfian Irgi silakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Bisa di-share screen. Baik Pak, izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik, untuk menjawab masalah ini, kami kelompok 1 mendapatkan banyak sayur mayur dan buah yang ada harganya ini. Kemudian kami juga membuat bundling. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ini kami menggunakan menuliskan 10 nama sayur mayur. Ya, yang kalau di total untungnya itu Rp593.000.
untuk nomor 2, jika Bu Erna ingin mendapatkan minimal untung 50% setiap seminggu sekali, berikan alternatif harga jual per kilogram atau pack dari barang yang telah ia beli. Jadi dari barang-barang tadi yang sudah kami hitung itu kami revisi harga jualnya agar keuntungannya itu bisa lebih dari atau sama dengan 50% harga belinya. Jadi kami mengubah semua harga jualnya kami tingkatkan sehingga mendapatkan keuntungan yang didapat Bu Erna itu 1.250.000 rupiah. Kemudian nomor 3, jika Bu Erna ingin menabung 60 juta untuk kepentingan kuliah anaknya di masa depan, berapa lama berjualan untuk mencapai nominal tersebut? Gunakan untung pada poin 2. Jadi pada poin 2 diketahui bahwa kami mendapatkan alternatif keuntungan untuk Bu Erna itu 1.250.000 rupiah. Maka kalau 1 bulan itu ada 4 minggu kurang lebih, jadinya kami kalikan dengan 4 kali 1.250.000 rupiah itu sama dengan 5 juta rupiah. Sehingga membagi target Bu Erna dengan keuntungannya dalam 1 bulan, yang mana 60 juta ribu rupiah dibagi 5 juta ribu rupiah, 60 juta rupiah dibagi 5 juta rupiah sama dengan 12, yang satuannya itu 12 bulan atau 1 tahun, sehingga Bu Erna harus menabung selama 1 tahun jika keuntungannya 1.250.000 rupiah. Sekian dari saya. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih atas presentasi dari Irgi tadi, Alfian. Mungkin dari teman-teman yang lain yang belum presentasi bisa bertanya kepada Alfian. Dari penjelasan dari jawaban LKPD dari Alfian tadi, mungkin ada yang masih dibingungkan. Berarti Alfian tadi yang nomor, bisa di-share screen lagi Alfian. Yang nomor 2 itu mengambil untung berapa persen? Ini berapa persen ya Pak? Sebentar Pak, saya lupa hitungannya. Berapa tadi Pak? 2.459. Ayo, masih ingat nggak cara menghitung 59 persentase keuntungan? juta ditambah 50% dikurung dikurangi 2.459 itu. Sebentar Pak. Bagaimana ya Pak? Ayo hitungan tadi. Pakai itu aja Pak. Pakai fotomet aja Pak. Bentar. Ya, boleh. Kalau 2.459 ya, 2.459 di ya benar ya. Masih ingat nggak caranya tadi gimana mencari persentase keuntungan? Oh ini Pak, ini bentar. Ditambah dikali 50, oh ini ditambah 50%. Ini 50% kali 2, 4. Oh, keuntungan itu ini X aja Pak. X 2.459 dikali sama dengan 1.200 ini Gimana Alfian? bentar Pak, OTW. Yang lain juga boleh bantu. Kalau misal sependapat sama Alfian. Sama dengan 1.250 kilo. Itu Pak, mendapatkan 50,83367%. Oke. Tapi kayaknya agak rumit nih cara Alfian ini. Ya Pak. Itu bisa pakai ginian. Keuntungan dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%.
Jadi tadi kan kamu mendapat keuntungan 1.250.000. Nah, itu dibagi dengan 2.459.000. Nah, kemudian dikali dengan 100%. Ketemunya 50,8 itu tadi. Oke, tepuk tangan buat Alfian semuanya. Ya, gitu ya. Anak-anak ya, cara menghitung persentase dari keuntungan yang kita pelajari tadi. Ya, mungkin kita lanjut. Bapak izin share screen lagi ya. Oke, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan yang telah kita pelajari pada hari ini apa aja? Apa aja tadi yang telah kita pelajari pada hari ini? Itu Pak, pengertian untung dan rugi, lalu menghitung keuntungan, persen keuntungan dan persen kerugian. Oke. Lalu ada Yang lain mungkin mau menambahkan? Saya yang lain Pak. Yang lain? Apa saja yang telah dipelajari hari ini? Ya, setuju sama Alfian semua ya? Ya benar yang dikatakan Alfian tadi, yang mana kita hari ini sudah belajar mengenai keuntungan, kerugian, harga beli, harga jual, dan juga cara mencari presentase dari keuntungan dan juga kerugian. Oke. Setelah ini akan Bapak kirim kuis buat kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah dan juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Buat kuisnya, nanti akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp ya, bisa dikerjakan secara mandiri. Dan juga di pertemuan yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai bruto, neto, dan tara. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin bisa satu orang memberikan kata-kata mutiara buat siang hari ini. Silakan. Silakan salah satu. Ya sudah, kalau nggak ada yang mau, mungkin Bapak saja yang memberikan. Oke, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Oke, itu mungkin terakhir dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya kuisnya ya anak-anak ya. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama bisa keluar dari Meet ya.